Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 335, 27 Sya'ban 1445 Hijriah atau 8 Maret 2024 Masehi dengan judul Marhaban Ya Ramadan. Marhaban Ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Tak terasa Ramadan akan kembali menyapa kita. Kali ini kita akan segera memasuki bulan Ramadan 1445 Hijriah. Ramadan adalah bulan istimewa, bulan yang di dalamnya diwajibkan puasa yang bisa mengantarkan seorang muslim meraih derajat takwa. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Terjemah Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ramadan adalah bulan yang bertabur dengan pahala dan aneka keberkahan. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Rasulullah SAW bersabda, sungguh telah datang bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan atas kalian puasa di dalamnya. Pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Ahmad. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar. Pada malam ini pula Allah SWT menurunkan Al-Quran, pedoman hidup manusia yang menjadi sumber kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Allah SWT berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada saat Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Terjemah Quran Surat Al-Qadar ayat 1-3. Singkatnya, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah berlimpah. Karena itu selayaknya setiap muslim bergembira sekaligus menyiapkan diri sebaik mungkin setiap kali menyambut kedatangan Ramadan. Tamu agung yang membawa banyak sekali keutamaan, perisai dan penghapus dosa. Puasa Ramadan yang benar-benar dijalankan secara ikhlas dan sesuai dengan tuntutan syariah adalah perisai atau pelindung dari siksa api neraka. Rasulullah SAW bersabda, puasa Ramadan merupakan perisai atau pelindung dari azab neraka, seperti perisai salah seorang dari kalian dalam peperangan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Puasa Ramadan juga bisa menjadi sarana penghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan hanya berharap ridho Allah, dosa-dosanya yang telah lalu pasti diampuni. Hadis riwayat Al-Bukhari. Puasa dan takwa. Memasuki Ramadan kali ini, tentu kita berharap puasa kita benar-benar bisa mewujudkan ketakwaan hakiki pada diri kita. Tentu Allah SWT tidak pernah menyelisihi janji dan firman-Nya. Jika umat ini mengerjakan ibadah puasa Ramadan dengan benar sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah dan ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah SWT, niscaya takwa sebagai hikmah puasa itu akan dapat terwujud dalam dirinya. Apa yang disebut dengan takwa? Imam At-Tabari saat menafsirkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 di atas, antara lain mengutip Imam Al-Hasan yang menyatakan, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang takut terhadap perkara apa saja yang telah Allah haramkan atas diri mereka, sekaligus melaksanakan perkara apa saja yang telah Allah titahkan kepada mereka. Takwa dalam pengertian semacam ini tentu harus selalu melekat pada setiap muslim dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Demikian sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW pada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Ittaqillah haitsu kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Terkait dengan frasa ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, dalam potongan hadis di atas, banyak ciri atau sifat yang dilekatkan kepada orang-orang bertakwa atau muttaqin.
Orang bertakwa antara lain adalah orang yang mengimani yang gaib, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian harta, mengimani Al-Quran dan kitab-kitab yang Allah SWT turunkan sebelum Al-Quran, dan meyakini alam akhirat. Lihat Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-4. Orang bertakwa juga biasa menginfakkan hartanya pada saat lapang ataupun sempit, mampu menahan amarah, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Lalu jika melakukan dosa, maka ia segera ingat kepada Allah SWT serta memohon ampunannya dan tidak meneruskan perbuatan dosanya. Lihat Quran Surat Ali Imran ayat 133-135. Tentu masih banyak ciri atau sifat orang bertakwa yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Adapun terkait frasa haitsu ma kunta, dapat dijelaskan bahwa kata haitsu di sini bisa merujuk kepada 3 makna, yaitu tempat, waktu, dan keadaan. Karena itu sabda baginda Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an tersebut adalah isyarat agar ia bertakwa kepada Allah SWT tak hanya di Madinah, tak hanya saat turun wahyunya, tak hanya saat bersama beliau, juga tak hanya saat dekat dengan masjid Nabi SAW. Namun hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, jika memang takwa adalah buah dari puasa Ramadan yang dilakukan oleh setiap mukmin, idealnya usai Ramadan, setiap mukmin senantiasa berupaya menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Tentu dengan mengamalkan seluruh syariatnya, baik terkait akidah dan ibadah, makanan, minuman, pakaian, dan akhlak. Muamalah, baik di bidang ekonomi, politik, pendidikan, pemerintahan, sosial, budaya, dan lain-lain, maupun ukubat atau sanksi hukum seperti hudud, jinayat, takzir maupun mukhalafat. Bukan takwa namanya jika seseorang biasa melakukan sholat, melaksanakan puasa Ramadan atau bahkan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, sementara ia biasa memakan riba, melakukan suap dan korupsi, mengabaikan urusan masyarakat, menzalimi rakyat, dan menolak penerapan syariah secara kafah dalam semua aspek kehidupan. Totalitas takwa. Perlu dipahami, tak hanya puasa yang bisa mengantarkan pelakunya meraih derajat takwa. Di dalam Al-Quran, tak hanya ayat tentang kewajiban puasa yang diakhiri dengan frasa la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di dalam beberapa ayat lain, Allah SWT juga berfirman, antara lain, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Terjemah Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Yang artinya, bagi kalian dalam hukum Al-Qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang memiliki akal, agar kalian bertakwa. Terjemah Quran Surat Al-Baqarah ayat 179. هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Sungguh inilah jalanku yang lurus. Karena itu ikutilah jalan itu dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain hingga kalian tercerai-berai dari jalannya. Yang demikian Allah perintahkan agar kalian bertakwa. Terjemah Quran Surat Al-An'am ayat 153. Jelas, tak cukup dengan puasa orang bisa meraih derajat takwa. Ibadah, yakni totalitas penghambaan kita kepada Allah SWT, pelaksanaan hukum qisas, serta keberadaan dan keistiqomahan kita di jalan Islam dalam melaksanakan seluruh syariah Islam, itulah yang bisa mengantarkan diri kita meraih derajat takwa. Perlu pemimpin bertakwa. Di tengah sistem kehidupan sekuler yang tidak menerapkan syariah Islam secara kafah saat ini, kaum muslim tentu membutuhkan pemimpin yang benar-benar bisa mewujudkan hikmah puasa dalam dirinya, yakni takwa. Di antara kesempurnaan puasa pemimpin yang bertakwa adalah menjaga puasanya dari perkataan dusta.
kedustaan hanya akan membuat puasa seseorang sia-sia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan dan perilaku dusta, maka Allah tidak membutuhkan upayanya dalam meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pemimpin yang bertakwa adalah pemimpin yang adil, yakni yang menerapkan syariah Islam. Pemimpin yang bertakwa sekaligus adalah pemimpin yang amanah. Ia tidak akan mengkhianati Allah SWT dan Rasul-Nya atau secara sengaja menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah. Pemimpin semacam ini tak akan mengkriminalisasi Islam dan kaum muslim. Mereka pun tidak akan menghalang-halangi apalagi memusuhi orang-orang yang memperjuangkan penerapan syariah, termasuk penegakan khilafah yang merupakan tajul furuj atau mahkota kewajiban dalam Islam. Bahkan mereka akan berupaya menerapkan syariah Islam secara kafah sebagai wujud ketaatan total diri mereka kepada Allah SWT. Alhasil, mari kita jadikan Ramadan kali ini sebagai momentum untuk mewujudkan totalitas takwa baik dalam level pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Wallahu a'lam bishawab.